Alhamdulillahil wahidil qahar alladzi amarna bil ma'rufi wa nahana 'anil fahsya'i wal munkar. Nusalli wa nusallimu ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sudah bisa menjalankan ibadah siyam wal qiyam selama kurang lebih 10 hari. 9 malam ke-10. Sudah sepertiga perjalanan kita lalui. Sama-sama berharap semoga kita bisa finish sampai selesai. Amin. Tentu dalam kondisi yang sehat, imannya istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada tema yang disampaikan ke kami, dan yang tertulis justru yang kami lihat di podium tausiah tidak boleh lebih dari 15 menit. Lebih kurang. Maka saya teringat satu kata dari Hasan Al-Basri, salah seorang ulama salaf. Beliau mengatakan, inna minal qalbi yasirun ilal qalbi. Malam ini sedikit kami jauh-jauh dari Jawa Timur, dari Jombang, ingin menasihatkan sedikit saja. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini yang memotivasi saya mau kultum. Inna minal qalbi, sesungguhnya sesuatu itu yang sumbernya dari hati kita, itu yasirun ilal qalbi, pasti Allah sampaikan di hati. Maka malam hari ini sedikit kita akan istilahnya saling memberi nasihat, terutama untuk kami pribadi sebagai penasehat dan panjenengan semua yang menerima nasihat. Karena sudah beberapa hari ini, 9 hari ini, setiap malam panjenengan mendengarkan kultum yang tentu temanya biasanya tentang puasa, karena memang kita sedang berada di bulan Ramadan. Begitu juga kami. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan yang singkat ini. Malam ini temanya adalah, kalau dikasih judul itu, pahala puasa tanpa batas. Atau saya tadi mikir apa ya kira-kira suara hati saya ini, Pak. Karena ada keistimewaan puasa yang kadang-kadang kita memahaminya dari sudut pandang pribadi-pribadi, dan ini saya rasa tidak benar. Banyak orang yang gagal melaksanakan Ramadan, bahkan kata Rasulullah itu tidak diampuni. Itu karena mereka konsep memandang puasa itu tidak benar. Maka malam hari ini saya kasih judul apa tadi? Pahala puasa tanpa batas, atau rahasia pahala puasa. Dan saya yakin sudah disampaikan 8 hari sebelumnya, tapi saya ambil dari satu sudut pandang yang mungkin berbeda. Terinspirasi dari sebuah hadis yang dibacakan juga sering oleh para kiai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amalan anak Adam, kita semua, Bapak Ibu semua, itu lahu, kata Allah lewat lisan Rasulullah, itu milik kita pahalanya. Jadi kalau sholat fardu misalkan berjamaah, misalkan pahalanya berapa? 27, ada yang mengatakan 25. Itu derajatnya, belum pahala yang sebenarnya. Sebab secara kasat mata memang orang itu sama-sama sholat, tapi ternyata berbeda pahalanya. Jadi seluruh amalan anak Adam itu pahalanya miliknya. Saya kasih nominalnya. Kata Allah, illas siyam, kecuali
siam atau puasa. Rasul melanjutkan fa innahu li, khusus untuk puasa ini, siam ini, akulah sendiri kata Allah ya, yang akan memberi seberapa besar pahala yang akan didapat. Kalau pingin kepo-kepoan, kalau bahasa anak muda sekarang, puasa itu paling tidak sesuatu yang kalau kita kerjakan di hari selain puasa itu bernilai mubah atau sunnah, naik derajatnya jadi wajib. Jadi di sini Pak, saya akan sampaikan dari hadis ini. Jadi kenapa puasa itu istimewa? Yang pertama, berdasarkan hadis tersebut ada sudut pandang puasa niku ibadah yang misterius. Kenapa Pak? Apanya kira-kira yang misterius? Pahalanya. Hanya Allah saja yang tahu betul. Jadi malaikat itu tidak bisa nyatet, cuma dicatat Pak Muhlisin hari ini puasa, 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 puasa. Pahalanya bisa jadi saya lebih besar, Anda lebih kecil, atau Anda lebih kecil, saya lebih besar. Lah podoai lah ya. Kita tidak tahu. Sama-sama sholat begini, sama-sama puasa hari ini, itu tertulis di Lauhul Mahfuz beda-beda Pak. Makanya kemudian orang ketika merespon hal misterius ini juga beda-beda. Ada yang puasa sekedar menahan lapar dan dahaga haus. Ada yang puasa alhamdulillah bisa menjaga lisannya, tapi belum bisa menjaga hatinya. Betul Pak? Kadang kita mohon maaf, puasa ini kadang-kadang melatih jiwa supaya tazkiyatun nafasnya ini selalu dapat. Tapi kadang-kadang kalau di kampung itu, mohon maaf karena saya hidup di kampung, imam kelamaan jadi problem. Ibadah itu jadi problem Ramadan. Imam kecepatan jadi problem juga. Yang guyu yang di luar, alhamdulillah saya nggak terawih ya. Jadi nggak jadi problem. Ini kan repot. Yang di dalam masjid kemudian problem, itu ngapain Ramadan siangnya puasa kok malam nggak taraweh ya. Yang nggak taraweh, alhamdulillah saya nggak taraweh di masjid gelut gitu. Jadi luar biasa, puasa itu misterius. Makanya kemudian mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk semangat berlomba-lomba, karena kita juga tidak tahu apa yang kita dapat nanti. Ibaratnya Bapak Ibu, jenengan dipilihkan dengan pilihan yang luar biasa sulit. Kalau misalkan saya suruh milih di depan mata kita semua, ada uang 10 juta dengan kotak kecil, namanya mystery box. Wah, ini pasti otak kita kemudian berpikir keras, 10 juta atau mystery box. Apa yang Anda pilih kira-kira Pak? 10 juta. Barang tak buka kotak kecil, kunci mobil. Apa yang Anda kemudian katakan? Astagfirullahaladzim. Betul? Atau kemudian kita kadang-kadang serius. Wah, ini kayaknya mystery box ini luar biasa. Barang dibuka zong. Itu kalau kita makhluk yang ngasih. Tapi Allah yang ngasih beda. Ini mystery box. Pahala boxnya ini tanpa batas. Dan hanya aku kata Allah yang tahu. Minimal-minimalnya Anda ketika sholat sunnah, saya ganjar sebagaimana sholat wajib. Maka mohon sama-sama menasihatkan diri sendiri dan semuanya untuk bersemangat meraih misteri pahala yang tak tahu jumlahnya itu. Dan Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi pahala itu dari sisi lain kenapa itu luar biasa? Karena dia adalah ibadah yang misterius. Sesuatu itu kalau misterius biasanya ada sesuatu, pasti luar biasa. Ada bapak-bapak kok misterius itu biasanya aneh Pak ya. Ada orang kok diem terus. Ternyata apa kira-kira? Bisu. Nah, kalau itu maklum. Tapi ada orang itu diem misterius ini. Mesti ada sesuatu. Pak, kenapa Anda diem? Ternyata dia bilang, kenapa? Hadisnya niku, man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wong iman niku cirine loro, ngomong sing apik nek gak iso meneng. Itu orang misterius itu, tapi luar biasa. Tapi kalau ada orang misterius yang gak biasa juga ada. Maka itu yang pertama, pahala misterius tanpa batas. Kami tidak bisa menyebut, yang jelas Allah itu Maha Rahman Maha Rahim.
Kita sholatnya benar, tarawihnya benar, hatinya benar, manajemen puasanya benar, insya Allah dijanjikan dengan janji-janji yang benar, yaitu surga. Khususnya di bulan Ramadan pintunya sedang memanggil-manggil, yaitu pintu khusus namanya Ar-Royan, yang kemudian diadopsi dan dijadikan nama masjid-masjid di Indonesia. Ada Masjid Ar-Royan. Bukan berarti kalau masjidnya untuk khusus orang puasa juga Pak ya, bukan. Kemudian yang kedua, kenapa puasa ini jadi hal yang istimewa? Saya rasa ya setelah kita baca-baca sedikit buku-buku ulama, bahwa puasa itu ternyata, siam itu ternyata satu-satunya mekanisme ibadah yang sangat manjur, yang sangat baik, yang sangat cocok untuk manusia untuk mengelola hatinya. Makanya kalimat Qur'annya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang dulu-dulu juga demikian. Kalau pengen sakti ibadahnya apa Pak? Puasa. Karena wong zaman dhisik niku nek napa jenenge tirakat ya. Tirakat itu kan puasa, dari kata tarkun, meninggalkan. Orang yang bisa meninggalkan itu merdeka. Jenengan tidak akan kena hutang kalau meninggalkan hutang misalkan. Jadi puasa pun asyamu al-imsak. Puasa itu adalah menahan, dan ujung-ujungnya dari menahan itu adalah at-tarku, meninggalkan. Maka kemudian puasa ini menjadi pelatihan yang paling hebat sepanjang masa. Makanya kemudian tadi pahalanya tanpa batas, hanya Allah yang bisa membalasnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bahwa puasa itu memang Allah syariatkan untuk menyayangi kita, supaya kita ini pantas masuk surga. Sebab kalau kita jujur, boleh jujur dari hati kita yang paling dalam, apa sih yang bisa kita andalkan sampai kita bisa masuk surga? Pantas mboten kita masuk surga? Pantas mboten Pak? Nabi Adam melakukan satu dosa, dikeluarkan. Kita tiap hari dosa minta masuk. Cocok? Cocok Pak ya. Kemudian cobalah lihat sholat kita. Sholat kita kira-kira sudah khusyuk apa belum? Ya, yang bisa ngomong adalah diri kita sendiri. Sholat kita ya seperti ini, puasa kita ya seperti ini. Apalagi kalau surga itu sifatnya kholidina fiha. Kayaknya kita tak pantas. Umur cuma 60, itu pun dipakai tidur 20 tahun, itu pun dipakai menggunjing 3 tahun, dipakai amalan-amalan yang buruk 1 tahun, dipakai yang enggak sia-sia sekian tahun. Sisa berapa untuk mengganjar atau untuk sama dengan masuk surga itu? Maka kemudian Allah memberikan wasilah, cara yang ampuh supaya tadi masuk surga pantas. Lakukanlah yang namanya siam. Kenapa kok siam? Karena siam itu satu-satunya di antara yang lain tentunya. Karena ini titik tekannya adalah Ramadan. La'allakum tattaqun. Dan surga itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Dan seluruh latihan kita dalam puasa itu sifat-sifatnya nanti tercermin 11 bulan kemudian muttaqin insyaallah. Misalkan ini sebelum saya tutup, orang takwa itu mempunyai mental yang bagus. Contohnya di dalam Ramadan kita dilatih mental apa? Untuk mental memberi, bukan mendapat. Ya, banyak ya orang Indonesia itu maju kalau mentalnya apa? Memberi. Kalau mental mendapat ya akhirnya itu pertalit atau apa itu? Pertamak jadi asli pertalit. Ya, pertalit rasa pertama dan sebagainya. Ya itulah mental mendapat, karena tidak ada unsur atau mental memberi. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian orang muttaqin itu, penduduk surga itu adalah wal kadhiminal ghaidho. Orang yang kalau puasa bisa menahan amarah. Kita itu awet hubungannya antara suami, istri, anak itu kalau ada wal kadhiminal ghaidho. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu marah sedikit, tersinggung, terus kemudian marah-marah. Kira-kira cepat bubar apa cepat niki? Bubar. Barokahnya Quran itu wal kadhiminal ghaidho. Lalu kenapa kita bisa awet bersaudara di masjid ini? Karena wal afina anin nas. Kalau temannya salah itu kita memaafkan. Ada seseorang yang bertanya, Pak Ustadz, kayak kan di bulan Ramadan ini kan tetap biasanya manusiawi Pak Ustadz.
kita tersinggung sama tetangga, kita tersinggung sama teman, itu gimana Pak Ustadz? Bapak Ibu sampai sekarang masih punya rasa dendam dengan saudaranya mungkin? Kalau punya, tolong buka surat Ali Imran. Allah menawarkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Seandainya jenengan disuruh milih tetap marah atau diganti surga, kira-kira milih mana Pak? Ini jelas surga, maka itu jangan marah, nggak ada alasan untuk memarah, saling tidak memaafkan. Maka mudah-mudahan 3 poin ini menjadi renungan untuk kita semua. Sukses itu tidak selalu di akhir. Sukses itu bisa kita raih, kita rajut dari awal. Yaitu apa? Dengan kita memahami makna dan hakikat puasa, lalu kita berlomba-lomba, berserius-serius melaksanakan puasa, siamnya, kiroahnya. Insya Allah nanti kalau kita semuanya imanan wahtisaban, serius betul, sholat seperti ini pantas masuk surga. Serius betul. Tapi imanan wahtisaban. Catatannya itu imanan wahtisaban. Tapi kalau kita puasa biasa-biasa saja dari dulu sampai sekarang ya begini-begini saja, tidak ada perubahan imannya, ikhtisabnya, rasa-rasanya mungkin belum cocok. Barangkali tergantikan, tergeserkan oleh orang-orang yang lebih pantas untuk masuk surga. Dan tentu terakhir sebelum saya undur diri, mari kita sama-sama berharap malam hari ini dan berniat mudah-mudahan amal kita sehari dan kemarin-kemarin itu betul-betul dicatat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin sebagai amal soleh. Tepat waktu, alhamdulillah. Cukup sekian Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza fastaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.